Halo siswa-siswi kelas 9, apa kabar semuanya? Selamat ya, sudah naik kelas. Kali ini kita akan membahas materi bab 1. Dan khusus video ini kita akan membahas tema masa Orde Lama ya, kita perhatikan baik-baik. Pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila, terutama dalam sistem ketatanegaraan. Pancasila diterapkan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Nah, terdapat 3 periode penerapan Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945 sampai 1950, kemudian periode 1950 sampai 1959, dan periode 1959 sampai 1966. Nah, kita lihat periode yang pertama tadi, yaitu periode 1945 sampai 1950. Pada periode ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Upaya-upaya tersebut terlihat dari munculnya gerakan-gerakan pemberontakan yang tujuannya menggantikan Pancasila dengan ideologi lainnya. Ada 2 pemberontakan yang terjadi pada periode ini. Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau dikenal dengan PKI dilaksanakan di Madiun. Terjadi pada tanggal 18 September 1948. Nah, pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya bisa digagalkan. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 17 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya Negara Islam Indonesia adalah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Yang berikutnya periode kedua 1950 sampai 1955. Pada periode ini dasar negara tetap Pancasila. Akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal. Hal ini dapat dilihat dalam penerapan sila keempat yang tidak lagi berjiwa
musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak atau yang kita sering dengar sekarang sebutan voting. Pada periode ini persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI, dan Perjuangan Rakyat Semesta Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu pada tahun 1955 yang dianggap paling demokratis. Itulah pemilu pertama sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, krisis ekonomi, krisis keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 untuk membubarkan konstituante. Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Itulah isi dekret Presiden 5 Juli 1945. Sekali lagi, isinya pertama membubarkan Badan Konstituante, kemudian Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku, dan yang ketiga kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulan yang ditarik dari penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan sebagai ideologi yang liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Nah, periode yang ketiga dimulai pada tahun 1956 sampai 1965. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Soekarno. Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, dan menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis yang ternyata tidak cocok dengan NKRI. Terbukti adanya kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 65 yang dipimpin oleh Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah kembali mendirikan negara Indonesia Soviet, menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini bisa digagalkan dan semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi sesuai dengan perbuatannya. Nah, tujuan pemberontakan ini adalah kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia serta menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini bisa digagalkan dan semua pelakunya ditangkap
dan